Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian, tuan pengurusi, tuan imam yang saya hormati, insyaallah pada malam ini kita teruskan pembahasan tafsir Al-Quran, yaitu masih surat Az-Zumar, mulai ayat 48 sampai 56, insyaallah muka surah 464. Insyaallah masing-masing boleh buka Al-Quran, karena menatap Al-Quran sebagai ibadah. Membacanya akan mendapatkan keberkatan dan kebaikan. Memahaminya akan menambahkan hujah, panduan untuk hidup. Insyaallah kita baca dulu untuk melancarkan bacaan kita, sebagaimana kita telah mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran seperti tajwid. Kita lancarkan bacaannya insyaallah. Dah jumpa Oke. Muka surat 464. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Fa idza massal insana durrun da'ana summa idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilmi bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Qad qala alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula
sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Inna Allaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli an ya'tiyakumul adzab. Min qabli an ya'tiyakumul adzabu thumma la tunsarun. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum mir rabbikum min qabli an ya'tiyakum min qabli an ya'tiyakumul adzabu baghtatan wa antum la tash'urun. An taqula nafsun ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah. Ma
farrattu fi zambillahi wa in kuntu laminas sakhirin. Sadaqallahul azim. Kita perhatikan bahasa Al-Quran ke bahasa kita. Wabada wa dan bada, jelas. Lahum bagi mereka sayyi'atu kejahatan-kejahatan atau kederhakaan ma apa yang kasabu mereka kerjakan, mereka usahakan. Wahaqa dan meliputi bihim kepada mereka ma apa yang kanu adalah mereka bihi dengannya yastahziuna mereka memperolok-olokkan, mempermain-mainkan. Dan jelaslah bagi mereka kejahatan apa yang telah mereka kerjakan, dan mereka diliputi oleh apa yang dahulu mereka selalu memperolok-olokkan. Jadi kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh orang musyrik, orang kafir, dan juga orang Islam akan ada balasannya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah tak pernah tidur. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Sentiasa mengetahui. Disebutkan dalam ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum. Allah tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Jadi semua kebaikan dan kejahatan yang dilakukan Allah tahu. Walaupun manusia merahasiakan, nanti Allah akan tampakkan. Mungkin di dunia, lebih-lebih di akhirat nanti. Ayat yang kedua, maka idza apabila masa menimpa atau mengenai al-insana manusia, insan atau annas manusia. Ini umum, termasuk semua manusia, yang kafir, yang beriman. Wa idza masal insan, dan apabila menimpa manusia durrun, kemadaratan, bahaya, kemiskinan, penyakit, kesusahan, darra. Da'ana, dia menyeru kami. Da'ana, dia berdoa kepada kami, menyeru kami, yaitu menyeru Allah supaya dihilangkan madaratnya. Idza apabila, summa kemudian idza apabila khawwalnahu, kami berikan kepadanya nikmatan, nikmat, minna, dari kami. Maksudnya madarat itu diganti dengan nikmat, susah diganti dengan senang, miskin diganti dengan kaya, sakit diganti dengan sehat. Qala, dia berkata, innama, sungguh hanyalah, utituhu, aku diberi nikmat itu, ala, di atas ilmin, pengetahuanku. Dapatnya kesenangan, hilangnya kemadarat itu karena ilmu aku. Menafikan usaha dan kejatuhan. Bal, sebenarnya dia itu nikmat tadi fitnatun, sebagai ujian. Fitnah diartikan ujian,
bala, ujian. Walakinna, dan tetapi, aksaruhum, kebanyakan mereka itu, la tidak ya'lamuna, mereka mengetahui. Maka apabila manusia ditimpa kebinasaan atau bencana, kemadaratan atau bahaya, dia cepat-cepat menyeru kepada kami. Kemudian apabila kami berikan nikmat kami kepadanya, dia berkata, sesungguhnya aku diberi nikmat hanyalah karena kepintaranku, karena kepandaianku, karena ilmuku. Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui, tidak menyadari. Ini tabiat manusia, ya. Pemikiran manusia banyak seperti itu. InsyaAllah nanti kita pengajaran, ya. Jadi ketika susah ingat Tuhan, ketika senang lupa Tuhan, ya. Ketika miskin ingat Tuhan, ketika senang lupa, ya. Ayat seperti itu banyak dalam Al-Quran, ya. Mau tidak mau kita akui ini firman Allah. Dalam ayat lain dikatakan, idza masal insanu durru da'ana li dzanbihi aw qa'idan aw qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una masa. Al-ayah. Katanya, apabila aku menimpakan kepada mereka kesusahan, kemadaratan, mereka segera berdoa kepadaku, memohon kepadaku. Nah, itu ya. Semua manusia, orang yang beriman, orang Islam, orang kafir, bahkan orang yang tidak mengaku Tuhan pun, seperti komunis, yang dianggap Tuhan itu tidak ada bagi mereka, agama sebagai candu kehidupan bagi mereka. Tapi ketika mendapatkan musibah, selama dia itu insan, dia menyeru kepada Tuhan. Cari siapa yang mau diminta pertolongan. Ya, kalau tak boleh, dia tak ada Tuhan, minta orang yang punya Tuhan itu. Sebagaimana ya, komunis di Cina dengan penyakit coronavirus itu minta kepada orang Islam Uyghur supaya berdoa. Bukan hanya begitu, sebab dia tidak kena, ya. Orang Cina yang lain kena, orang Islam tak kena. Yang akhirnya mereka coba belajar tentang cara Islam, belajar wudu. Ramai-ramai belajar wudu. Bukan hanya belajar wudu, ikut sholat. Umat Islam senang Jumat sholat, dia lari nak ikut sholat. Nah itu sebab orang Islam tak kena. Ikut tolong doakan, ikut sholat. Walaupun orang Islam sholatnya menghadap kiblat, dia itu tak ada ilmu, kemana saja menghadap. Lucu juga, ya. Memang benarlah apa yang Allah katakan itu. Ya, apabila katanya Allah menimpakan kemadaratan, dia berdoa kepada Allah, ya. Da'ana li dzanbihi au qa'idan, ketika berbaring, ketika duduk, ketika berdiri, semua dalam keadaan minta kepada Allah. Ya. Tapi falamma kasyafna anhu durrahu, ketika Allah menghilangkan madaratnya, susahnya diganti dengan senang, miskinnya berubah jadi kaya, kan? Kemudian lain lagi, penyakitnya tadi mungkin dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, disembuhkan. Tapi setelah itu dia lari meninggalkan aku, kata Allah. Seakan-akan dia tak pernah meminta sedikit pun kepada aku. Falam, ya, marra itu lari meninggalkan Allah. Nah, itu, ya. Jadi biasanya begitulah kebanyakannya. Ketika susah ingat Allah, ketika payah ingat Allah, ketika sakit ingat Allah, ketika sehat, senang, kaya, lupa daratan, ya, lupa Tuhan. Maka kata pahamka dalam tafsirnya,
katanya perlu berdakwah atau mengingatkan kepada Allah tuh bagi orang-orang yang sehat, yang senang, yang kaya. Ingatkan Tuhan, sebab kalau sudah sakit dia ingat sendiri. Tak perlu diingatkan, dia ingat sendiri, ingat Tuhan. Tapi kalaulah sudah susah, sudah sakit, diingatkan Tuhan, diingatkan supaya ingat Allah, tapi dia tak ingat juga walaupun dalam keadaan miskin sakit, itu katanya tak guna peringatan bagi mereka. Seakan-akan menggesek biola di telinga kerbau, katanya. Menggesek biola di telinga kerbau. Lagu teriptara kumandang, tapi kerbau tak terhibur. Tuan-tuan sekalian, harap-harap mudah-mudahan orang Cina dapat hidayah. Dengar berita terakhir katanya ada 20.000 orang yang nak masuk Islam. Allahuakbar, mudah-mudahan jelas. Kita teruskan ayat yang ke 450 ya. Qad sungguh qalaha telah mengucapkannya, telah mengatakannya seperti itu. Alladzina orang-orang yang min dari qablihim sebelum mereka. Fama maka tidak aghna berguna anhum daripada mereka atau bagi mereka ma apa yang kanu mereka adalah yaksibuna mereka usahakan, mereka kerjakan. Sungguh orang-orang yang sebelum mereka pun telah mengatakan hal itu, maka tidak berguna lagi bagi mereka apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi pengajarannya ataupun tabiat manusia dulu pun begitu. Masa yang sekarang pun barangkali begitu juga kebanyakan. Fa asobahum, fa maka asobahum akan menimpa mereka. Fa asobahum maka menimpa mereka sayyiatu kejahatan-kejahatan ma apa yang kasabu mereka kerjakan. Walladzina dan orang-orang yang zalamu mereka zalim min di antara haulai mereka itu sayusibuhum akan yusibu mengenai atau menimpa hum mereka, sayusibuhum akan menimpa mereka sayyiatu kejahatan-kejahatan ma apa yang kasabu mereka telah kerjakan. Wa ma wa dan ma tidaklah hum mereka itu bimu'jizina akan mampu melepaskan diri. Mu'jizina tidak mampu melepaskan diri. Mu'jizina jadi lemah. Mu'jiz itu iziz lemah. Ayat 51, lalu mereka ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka perbuat, dan orang-orang yang zalim di antara mereka juga akan ditimpa bencana dari akibat buruk apa yang mereka kerjakan, dan mereka tidak dapat melepaskan diri. Masya Allah, tuan-tuan, ayat ini nampak jelas sebenarnya. Orang-orang yang melakukan maksiat, makan yang haram, yang diharamkan, ataupun melakukan kezaliman, yang mereka lakukan akan nampak balasannya Allah. Sebab apa? Kejahatan itu telah mereka lakukan dengan terang-terangan.
kezaliman telah mereka lakukan dengan tidak segannya. Sayujibuhum sayyi'atum ma kasabat. Allah digunakan di sini guna fi'il mudhari, ya. Akibat dari perbuatan jahat, perbuatan zalim yang mereka lakukan itu, Allah akan menimpakan kepada mereka kejahatan akibat dari perbuatan jahat. Ya. Bukan hanya orang yang tak melakukan pun tertimpa juga. Wa mahum bimu'jizin. Mereka tidak boleh melepaskan diri, menyelamatkan diri daripada bahaya itu. Masya Allah, ya. Tak boleh melepaskan diri, sehingga orang satu tempat ini tidak boleh pergi kemana. Negara-negara lain tidak menerima kunjungan daripada Cina, ya, sekat. Nah, itu, ya. Karena apa? Karena membahayakan tadi. Kalau dulu orang komunis membunuh orang-orang Islam, Uyghur, sekarang terbalik kan. Tentara-tentara dan polis-polis minta izin kepada mahkamah tinggi mereka untuk membunuh rakyatnya. Izinkan 20.000 orang akan dibunuh sebab dah kronik. Masya Allah, ya. Gitu berita tersebut. Tapi yang anehnya orang Islam Uyghur tak kena. Itu tak perlu aneh tuan-tuan. Walaupun satu negara tapi tak perlu aneh. Sebab Allah akan selamatkan orang yang beriman. Bukti dalam sejarah, ya, Nabi Nuh dan umatnya yang beriman lah selama 82 orang diselamatkan, umatnya dibinasakan. Tapi selamatkan dulu, naik kapal dulu. Selamat. Orang beriman selamat. Orang kafir semuanya mati. Begitu juga Nabi Musa dan umatnya, ya, dikejar oleh Fir'aun. Nabi Musa bawa umatnya itu bukan sedikit, 600.000 orang. Dalam sejarah boleh melintasi Lautan Merah tadi. Dah selamat daripada menyeberangi lautan, orang kafir dibinasakan, termasuklah Fir'aun. Ya. Itu sejarah terbukti. Ya. Begitu juga umat Nabi Lut yang zalim dan derhaka. Allah datangkan 2 malaikat kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu nak jumpa dengan Nabi Lut, supaya Lut pergi malam itu juga, bawa keluarga kamu, tinggalkan negeri itu, sebab besok akan datang bencana. Tuan-tuan, selamatlah Nabi Lut. Nabi Soleh pun begitu juga, ya, umatnya yang dibinasakan, Allah selamatkan dulu yang lain. Kita teruskan. Awalam, apakah wa dan lam tidak, dan apakah tidak, ya'lamu mereka mengetahui, annallaha sesungguhnya Allah, ya besutu dia melapangkan, arizqa rizki, liman bagi siapa saja, yasha'u yang dia kehendaki, wa yaqdir, wa dan yaqdir dia menentukan ataupun menyempitkannya. Yaqdir lawan daripada yabsut. Sesungguhnya Allah melapangkan rizkinya, memudahkan rizki bagi siapa yang Allah kehendaki, dan sebagiannya Allah sempitkan rizki, ya, karena rizki diatur oleh Allah. Inna sesungguhnya fi pada dzalika yang demikian itu, la ayatin benar-benar menjadi tanda kekuasaan Allah,
liqaumin bagi kaum yu'minuna yang beriman. Yang beriman tahu yang mengatur rezeki Allah, yang memberikan rezeki, meluaskan rezeki, melapangkan rezeki itu Allah. Kita sedar berusaha. Di ayat 52 ini, dan tidakkah mereka mengetahui? Ini dalam bentuk pertanyaan, tapi tujuannya supaya ambil perhatian. Bukan Allah tak tahu, supaya manusia ikut sedar. Dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rizki bagi siapa saja yang Dia kehendaki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki pula. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman. Katakanlah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzina orang-orang yang asrafu, mereka yang melampaui batas. Israf berlebihan sehingga melampaui batas. Ala ke atas anfusihim, diri mereka sendiri. La, janganlah taknatu, kalian berputus asa. Taknatu, kalian berputus asa. Min, dari rahmatillah, rahmat Allah. Wala taknatu mir rahmatillah, jangan kamu putus asa dari rahmat Allah. Jadi orang beriman tidak ada kamus putus asa dalam hidupnya. Inna, sesungguhnya Allah yaghfiru, Dia mengampuni ad-dunuba, dosa-dosa, jami'a, semuanya. Innallaha yaghfiru ad-dunuba jami'a, sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosa semuanya. Innahu, sesungguhnya Dia, huwa Dia, al-ghafuru, yang maha pengampun, ar-rahimu, lagi maha penyayang. Ini pengajaran tuan-tuan. Katanya dalam ayat 53, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sehingga terjerumus kepada maksiat, melakukan dosa karena melanggar batasan-batasan Allah. Walaupun berdosa, melakukan kesalahan, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah. Sentiasalah berpikiran positif dan berjiwa besar, karena Allah maha pengampun. Jangan putus asa. Tidak ada kamus putus asa dalam Islam. Dalam ayat lain, wala tai'asu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa, tai'asu mir rahmatillah. Di sini la taqnatu mir rahmatillah. Sebab apa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Yakinkan bahwa Allah akan mengampunkan semua dosa-dosa, yang kecil, yang besar, apabila dia bertobat. Walaupun dosa musyrik boleh diampunkan oleh Allah apabila sebelum mati. Sila rujuk dalam surat Al-Furqan. Sebutkan dalam surat Al-Furqan. Man taba wa amana wa amila amalan sholiha. Sebutkan.
Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Barang siapa yang beramal, beriman, bertobat, beramal, beriman, salihah, maka Allah akan menggantikan usahanya itu, diampunkan dosanya, sayyiat. Tapi apabila dah mati, dah tidak ada maaf lagi, Allah tak akan ampunkan. Innallaha huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sifat Allah. Seterusnya ayat 54. Wa anibu dan anibu, kembalilah kamu. Ila rabbikum, ila kepada rabbikum, Tuhan kalian. Tuhan menciptakan kalian. Maksudnya di sini bertobat. Sebab taubat itu bahasa Arab artinya taba yatubu taubatan. Ada yaudu, kembali, kembali kepada Tuhan kalian, maksudnya bertobat. Sebab manusia asalnya suci, kembali kepada kesucian dengan tobat. Wa aslimu, dan berserah dirilah kalian, tunduk taat patuh kepada perintah Allah. Lahu, kepadanya lah, min dari qabli, sebelum, an bahwa ya'tiyakum, datang kepada kalian, ya'tiyakum akan datang kepada kalian, al-adzabu, siksa, summa kemudian la tidak tunsoruna, kalian ditolong. Ayat 54, dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu, bersalah atau bertobat, dan berserah dirilah kepadanya, sebelum datang azab kepadamu, bahkan sebelum mati. Pintu tobat itu terbuka sampai manusia nyawanya sampai ke halkum, dan terbuka sampai matahari terbit dari barat. Jadi di sini katanya, dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu, kemudian kamu tidak akan ditolong. Ayat 55, wattabi'u, dan ikutilah, ahsana, sebaik-baiknya, ahsan isim tafdil, yang terbaik, ma, apa yang unzila, diturunkan, ilaikum, kepada kalian, mir rabbikum, dari Tuhan kalian, min dari qabli, sebelum, ayatiyakum, datang kepada kalian, al-adzabu, siksa, baghtatan, dengan tiba-tiba. Kadang-kadang ada siksa datang dengan tiba-tiba, tak direncanakan, tak ada amaran, baghtatan. Wa antum, sedangkan kalian, la tash'urun, tidak menyadarinya. Ayat 55, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran. Ikutilah panduan Al-Quran yang telah diturunkan kepadamu daripada Tuhan kamu, mir rabbikum, sebelum datang azab kepadamu secara mendadak atau tiba-tiba, sedangkan kamu tidak menyadarinya. Ayat 55 ini, dan ikutilah sebaik-baik apa yang telah diturunkan kepada kalian daripada Tuhan kalian, yaitu Al-Quran yang mulia.
segala yang ada di dalamnya adalah suatu kebaikan. Maka ikutilah segala perintah Allah dan jauhilah segala apa yang dilarangnya, sebelum datang siksaan kepada kalian, datangnya dengan tiba-tiba, sedangkan kalian tidak menyadarinya. Ayat yang terakhir, bahwa takula, mengatakan nafsun seseorang, ya hasrata, alangkah menyesalnya, ataupun menyesal, ya hasrata, aduh celakanya, ala atas ma apa farrattu, yang aku telah lalaikan, telah lupakan. Farat ada dalam Quran, ma faratna minal Quran, farat itu aku lupakan. Fi dzanbillah, fi apa yang ada, dzanbillah di sisi Allah, di sisi Allah. Wa in wa dan in, jika atau sungguh, kuntu adalah aku, lamina, sungguh termasuk as-sakhirina, orang-orang yang memperolok-olokkan. Sakhirin. Terjemahannya, agar jangan ada orang-orang yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku dalam menunaikan kewajibanku terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olokkan Allah, memperolok-olokkan agama. Tuan-tuan kalian, itu terjemahan dan juga pengajaran serba sedikit daripada ayat-ayat yang kita pelajari tadi. Walaupun di sini pengajarannya banyak. Kalau merujuk kepada tafsir Al-Muyassar, di sini disebutkan bahwa dijelaskan bagi mereka orang-orang yang mendustakan pada hari pembalasan, ayat yang pertama ayat 48, akan dibalas segala akibat buruknya yang telah mereka perbuat, dan mereka berkata kepada Allah yang tidak pantas dikatakan. Bahkan orang-orang kafir apabila menceritakan tentang balasan dan hari kiamat, mereka mencabar Rasul, bila datangnya hari kiamat, bila datangnya balasan. Itu. Maka Allah akan paparkan nanti sama ada kebaikan atau keburukan. Karena bagi orang kafir cukup di sini ceritakan wa badalahum sayyi'atu ma kasab. Nampak jelas balasan daripada Allah apa yang dilakukan daripada kejahatan. Ayat yang kedua tadi dah jelaskan, ini menceritakan tentang tabiat, gelagat, sifat manusia. Ingat Tuhan ketika susah, lupa Tuhan ketika senang. Hilang kesusahannya, lupa. Ketika susah, berusaha berdoa kepada Allah. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring. Apabila dihilangkan kesusahannya itu, diberi kenikmatan, nikmat itu datang dari Allah. Dia berkata, kata nikmat yang kami perolehi hasil daripada usaha ilmu kami. Boleh jadi nanti. Sekarang umpama semuanya yang orang-orang
kafir pun minta diselamatkan daripada penyakit ini, coronavirus tadi. Nanti tengok apabila sembuh umpamanya, apabila hilang, mungkin masing-masing mendakwa, kami dah buat vaksinnya, kami dah buat obatnya dan sebagainya. Dan sebagai harap-harap ini pengajaran daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menginsafkan manusia. Paling tidak jangan sombong. Jangan sombong, ingatkan Tuhan. Kemudian dijelaskan lagi dalam ayat berikutnya bahwa Allah yang mengatur segala rizki. Allah lah yang melapangkan rizkinya, dan juga Allah yang menyempitkan. Orang yang diberi kelapangan rizki dan disempitkan sama-sama dicoba oleh Allah, diuji. Kalau kita merujuk kepada surat Al-Fajr, katanya amal insanu idza mabtalahu rabbuhu, apabila Allah mencoba mereka, menguji mereka, diberinya rizki dan kenikmatan, dia akan mengatakan, Tuhanku sayang kepadaku. Tetapi apabila dikurangkan rezekinya, didatangkan bala bencananya, Robbi ahanan, katanya, Tuhanku tak sayang. Padahal disebutkan dalam hadis itu semuanya adalah ujian Allah. Yang kaya diuji, yang miskin pun begitu juga diuji. Dalam hal rezeki, tuan-tuan, banyak hadis yang menyebutkan, ayat pun yang menyebutkan banyak. Ada rezeki yang dijamin oleh Allah, asal hidup saja Allah bagi. Sila rujuk dalam surat Toha, wa ma min dabatin illa 'alallahi rizquha. Apa saja yang makhluk yang melata di muka bumi yang hidup, Allah akan memberi rezekinya. Itu di peringkat basic need, bagi peringkat keperluan asas. Tetapi kalau nak kaya lebih kena usaha. Laisa lal insan illa ma sa'a, katanya. Apa yang Allah berikan berdasarkan apa yang diusahakan. Tuan-tuan hadirin kalian, ini sedikit saya kongsikan di sini. Ada beberapa amalan-amalan pembuka pintu rezeki. Ini yang suka nih. Amalan-amalan yang menjadi pembuka pintu rezeki. Pertama, membaca la ilaha illallah. Ada hadis sebutkan, barang siapa yang lambat datang rezekinya, hendaklah banyak mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kalimat la haula wala quwata. Barang siapa yang lambat datang rezekinya, banyak zikir la haula wala quwata illa billah. Hadis riwayat At-Tabrani. Yang kedua, membaca la ilaha illallahul haqqul mubin. La ilaha illahu Allahul haqqul mubin. Dalam hadis sebutkan, barang siapa setiap hari membaca la ilaha illahul malikul haqqul mubin, maka bacaan itu akan menjadi keamanan daripada kekafiran dan menjadi penentram daripada rasa takut, terutama dalam kubur, katanya. Hadis riwayat Abu Naim dan dari Dailami. Yang ketiga, mengekalkan beristighfar.
Astagfirullahaladzim, ya. Beristighfar sehari 70 kali ke, atau 100 kali. Disebutkan dalam hadis, barang siapa yang mengekalkan istighfar, niscaya Allah mengeluarkan dia dari segala kesusahan dan memberikan dia rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Ibnu Majah. Istighfar. Yang keempat, membaca surat Al-Ikhlas. Pendek, qul huwallahu ya, Al-Ikhlas. Dalam hadis riwayat At-Tabrani disebutkan, barang siapa yang membaca surat Al-Ikhlas ketika masuk rumah, berkah bacaan ini menghilangkan kekafiran dari penghuni rumah dan tetangganya. Hadis riwayat Tabrani. Yang kelima, membaca surat Al-Waqiah. Memang ada hadis sebutkan, Nabi pernah ditanya tentang hikmah surat Al-Waqiah. Apabila dibaca tiap hari, katanya tidak akan susah hidup. Itu ya. Nabi mengenalkan demikian di antara hikmah surat Al-Waqiah. Sehingga ada seorang sahabat dah tua, dia hidup di zaman masih hidup di zaman Utsman bin Affan. Banyak berjuang ketika di zaman Nabi ini. As'ad, nama Sa'ad atau As'ad. Di zaman Utsman bin Affan dia sakit. Maka Utsman pun datang ke rumahnya ziarah. Kemudian, wahai As'ad, kasihan kamu sakit, katanya, berobatlah. Saat berkata, dia menjawab, katanya, wahai Amirul Mukminin, sakit itu hanya perasaan aja, katanya. Saya dah tua, katanya. Hanya perasaan saja sakit. Jadi tidak dirasa sebagai sakit, sebagai beban. Ya. Kemudian, kalaulah kamu kata tidak ada duit, aku akan bagi. Kata Utsman, kerajaan akan bagilah untuk berobat. Dia menolak. Kata, kami tak perlu duit, tak perlu berobat, kata. Kalau berobat pun datang kepada dokter, dokter lebih sakit, katanya. Dia tak terima, dia nak dibagi duit. Kemudian dipaksanya, kata Utsman, kalau begitu tak apalah, terimalah, katanya. Duit ni nanti untuk anak kamu, wariskan. Kemudian dia menjawab lagi, wahai, katanya, Amirul Mukminin, saya jamin anak saya tidak akan susah hidupnya. Kenapa? Sebab Rasulullah dulu berkata, siapa yang membaca surat Al-Waqiah hidupnya tidak akan susah. Dan saya ajarkan anak saya supaya baca surat Al-Waqiah. Sila tuan-tuan tengok hikmah daripada surat Al-Waqiah. Jadi dalam ayat ini katanya, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka tidak akan ditimpa kesempitan hidup. Hadis riwayat Baihaqi dan Syu'ban. Yang keenam, memperbanyak sholawat ke atas Nabi untuk mengandang rezeki. Ubay bin Ka'ab meriwayatkan, bila telah berlalu sepertiga malam, Rasulullah SAW berdiri seraya bersabda, wahai manusia, berzikirlah mengingati Allah, berzikirlah mengingati Allah. Akan datang tiupan sangkakala, yaitu kiamat yang pertama. Kemudian diiringi tiupan yang kedua, akan datang kematian dan segala kesulitan yang ada di dalamnya. Dan yang ketujuh, membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Yang ketujuh amalan baca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim.
Dari setiap kalimat itu seorang malaikat yang bertasbih kepada Allah Ta'ala sampai hari kiamat, yang pahala kebaikannya, pahala tasbihnya itu katanya diberikan untukmu. Hadis riwayat begitu juga sebutan dalam Imam Al-Ghazali. Disebutkan juga dalam hadis Nabi katanya 2 kalimat yang ringan di lidah. 5 kalimatani khafifatani fil lisani saqilatani fil mizan. 2 kalimat yang mudah diucapkan di lisan dan berat dalam timbangan amal, yaitu kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Tuan-tuan hadirin sekalian, walaupun tadi disebutkan dalam Al-Quran Allah siapa yang dilapangkan rezekinya, ada juga yang disempitkan rezekinya, karena Allah yang mengaturnya, maka kita boleh berusaha. Di antaranya tadi ada 7 amalan yang boleh membuka pintu rezeki. Insyaallah untuk pengajaran malam ini cukupkan sekian, dan kita sambung pada bulan depan. Kita tutup dengan doa, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'al lana hujjatan ya rabbal alamin. Walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.